Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai bunda dan teman-teman, selamat datang kembali di channel Uma Zaid dan Zabib. Terima kasih untuk bunda dan teman-temanku yang udah klik video aku hari ini. Hari ini aku mau share kegiatan ini di pagi hari ya teman-teman. Di hari ini, di hari Kamis ini aku sedang melaksanakan ibadah di pagi hari ya teman-teman. Seperti biasa ibadah rutin kita sebagai umat muslim ya. Tadi aku waktu bangunnya itu jam 4 teman-teman. Alhamdulillah aku hari ini niatin buat puasa Kamis ya teman-teman. Nah jadi aku tuh tadi udah sahur juga. Nah ini tuh aku lagi baca Al-Quran setelah tadi selesai sholat subuh. Alhamdulillah nih teman-teman, aku tuh lagi rutinkan untuk baca Al-Waqiah sama Yasin ya teman-teman. Ini aku udah selesai. Nah lanjut lagi kegiatannya. Ini tuh di jam 6 ya teman-teman. Tapi ini Masya Allah banget loh teman-teman, cahayanya bagus banget, cerah gitu. Karena cuaca di tempat aku sekarang cahayanya cahaya mataharinya kalau pagi itu udah terang benderang banget teman-teman. Kalau di daerah teman-teman gimana sekarang cuacanya, sama nggak sama di daerah aku? Nah yang sama boleh ditulis di kolom komentar ya. Ini aku langsung aja ke belakang rumah. Aku tuh tadi sebenarnya udah take video di dapur ya teman-teman. Tapi waktu aku lihat HP aku ya, ternyata videonya nggak ada. Padahal aku tuh udah bersih-bersih dapur, udah berkegiatan gitu teman-teman di pagi hari di dapur. Aku tuh nggak masak sih, cuma bersih-bersih aja sama nyapu-nyapu gitu ya. Cuman ya itu videonya nggak tahu deh kemana nih teman-teman. Ya udah ya nggak apa-apa ya. Yang penting kita bersih-bersih aja di pagi hari. Ya produktif di pagi hari gitu teman-teman. Sekalian olahraga ya, sekalian berjemur di matahari pagi kayak gitu. Insya Allah matahari pagi sehat ya teman-teman. Nah ini tuh aku lagi cabutin dulu si rumput-rumput yang ada di pot-pot ini teman-teman. Ini tuh potnya semuanya nggak ada yang baru teman-teman. Ini aku memanfaatkan barang-barang di rumah yang emang udah nggak kepake lagi tapi bisa jadi pot bunga kayak gitu. Nah itu di situ ada si karung ya, itu karung aku beli beras, kan ada karung kecil kayak gitu ya teman-teman. Nah itu aku manfaatkan, dan di sebelah-sebelahnya itu ada ember, ada juga di situ itu ya, pariwu ya kalau di kami ya, yang putih tengah itu loh teman-teman. Nah itu tuh buat masak air biasanya kan dipakai. Nah itu karena udah bocor kayak gitu nggak bisa dipakai lagi, jadi aku manfaatkan untuk pot bunga gitu. Tapi ini tuh aku nggak nanam bunga sih teman-teman. Ini aku nanam ada tomat, ada kunyit, terus di situ ada juga jahe, dan di sebelahnya itu ada aku tanam juga sayur teman-teman. Jadi aku kan beli sayur pakcoy yang kemarin itu. Nah kan bawahnya itu kan kayak ada akarnya gitu ya teman-teman. Terus aku coba tanam dan ternyata udah mulai keluar sih si daunnya gitu teman-teman. Gak tahu deh nanti bakalan berhasil atau enggak nih. Karena aku dulu tuh juga pernah cobain, tapi aku waktu itu cobainnya sih ke ke tanaman hidroponik. Nah aku tanam di tanah, ternyata dia bisa, dan aku tuh udah panen beberapa kali kayak gitu. Tapi nggak tahu deh kalau seandainya yang sekarang berhasil atau enggak. Nah kita coba dulu ya, nanti kita lihat gimana perkembangannya. Oke lanjut lagi aku ke sebelah sini. Jadi aku tuh pagi ini mau full ya teman-teman bersih-bersih area pekarangan samping kontrakan. Karena aku kalau untuk bagian rumput yang di sebelah kontrakan, maksudnya sebelah halaman samping kayak gitu ya, itu tuh memang PJ-nya aku teman-teman. Kalau rumput yang di depan itu aku kasih tugasnya ke Pak suami. Ya kadang sih aku bantu juga teman-teman kalau Pak suami lagi ngerjain yang di depan. Tapi kalau di samping ini memang ini full kerjaan aku ya. Aku bilang ke Pak suami ini biar aku aja gitu ya. Ya sekali olahraga gitu teman-teman kayak gini kan, olahraga pagi atau berjemur di pagi hari kayak gitu, jadi sehat teman-teman. Karena rumputnya juga nggak terlalu besar sih, maksudnya nggak terlalu tinggi kayak gitu, kok rumput besar sih. Jadi mudah sih teman-teman dicabut. Oh ya teman-teman, supaya pekerjaan kita juga bernilai ibadah, selain pastinya ya kayak kita ngelakuin aktivitas di rumah kayak nyuci piring, nyuci baju dan segala macamnya, kegiatan ibu rumah tangga yang gak pernah habisnya. Nah seperti sekarang aku tuh lagi cabutin rumput, jangan lupa ya teman-teman kita barengi sama sholawat, istighfar, karena kita juga pengen dapat pahala yang banyak kan teman-teman, meskipun ya kita di rumah aja kayak gitu ya. Jadi perbanyak istighfar, perbanyak sholawat gitu teman-teman. Insya Allah bikin hati tenang juga ya, karena istighfar tuh bikin hati tenang, penggugur dosa juga. Dosanya dosa kecil ya teman-teman, kalau dosa besar nggak bisa sama istighfar ya. Terus juga sholawat. Nah nggak apa-apa teman-teman sambil kayak gini kan, yang nggak boleh ngucapin
kalimat Allah itu, kalimat baik-baik itu kan di dalam WC gitu ya, itu yang nggak boleh. Tapi kalau di luar kayak gini boleh kok teman-teman, sambil kita nyapu, sambil ngapain aja gitu, berkegiatan di rumah, kita mulutnya juga sambil kerja gitu ya, mulutnya sambil sholawat, sambil istighfar kayak gitu. Teman-teman jangan salfok ya sama pasir yang ada di depan ini ya, di depan aku. Karena aku kan pernah cerita di awal ya teman-teman, waktu aku pertama kali pindah ke sini, kalau rumah ini tuh belum finishing 100%, jadi masih dalam tahap pembangunan. Ya ini pasirnya ya buat membangun rumah ini kayak gitu teman-teman. Nah ini aku sambil berkegiatan, sambil aku juga mau sharing ya teman-teman, ya cerita-cerita aja gitu ya. Mohon maaf teman-teman. Sambil menemani aktivitas aku, sambil menemani aktivitas teman-teman juga, kita sharing ya, insya Allah bermanfaat ya teman-teman. Yaitu tentang menabung. Nah, aku kan sekarang video aku temanya kebanyakan itu menabung ya teman-teman, dan alhamdulillah view-nya tentang menabung itu lumayan teman-teman. Jadi aku tuh mau ngebahas tentang menabung. Sebenarnya apa sih manfaat dari menabung? Nah, ini yang mau kita bahas. Kalau kemarin itu kita ngebahas tentang prakteknya langsung kayak gitu ya, kayak nabung receh. Nabung receh itu kan enak ya teman-teman, nabung ibu rumah tangga. Kayak kita gini nih, kita yang nyisain uang belanja kayak gitu, ada 2.000, 1.000, 500, 5.000. Nah, itu bisa ditabung loh teman-teman. Menabung itu penting loh teman-teman, karena bisa memberikan banyak manfaat bagi diri sendiri, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, apa aja sih manfaat dari menabung? Nah, yang pertama yaitu dapat membantu kita menyiapkan dana darurat. Menabung membantu kita memiliki dana yang cukup untuk menghadapi situasi yang tak terduga, seperti sakit, kehilangan pekerjaan, atau perbaikan rumah yang mendadak. Jadi selain untuk jangka panjang, jadi tabungan kita bisa juga untuk dana darurat ya teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu mewujudkan tujuan keuangan. Jadi menabung secara rutin dapat membantu kita mencapai tujuan jangka panjang seperti membeli rumah, dana pendidikan anak, atau mungkin untuk liburan. Nah, seperti aku teman-teman, aku tuh kan sekarang lagi nabung receh ya. Itu tuh tujuannya nanti insya Allah untuk aku lebaran di tahun 2026. Manfaat menabung selanjutnya adalah keamanan finansial. Dengan memiliki tabungan, kita bisa lebih tenang dalam menghadapi masa depan yang tidak pasti dan menghindari kesulitan finansial. Ya, karena kita nggak tahu ya teman-teman gimana ke depannya. Nah, perlu banget tuh kita siapin dari sekarang, jaga-jaga aja gitu teman-teman. Jadi kita tuh bakalan merasa aman gitu kalau seandainya kita udah ada tabungan. Manfaat selanjutnya adalah melatih kebiasaan hemat. Nah, ini pernah kita bahas di video sebelumnya ya teman-teman. Aku yang menabung pemula ini itu berasa banget teman-teman. Jadi menabung ini tuh ternyata bisa melatih kebiasaan hemat. Nah, jadi dari menabung itu mengajarkan aku tuh ya teman-teman untuk lebih bijaksana dalam mengelola uang dan menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Jadi intinya aku tuh lebih mikir-mikir lagi gitu teman-teman. Oh, kalau udah rasa nggak perlu nih, ya udah deh nggak usah beli, mending disimpan aja uangnya kayak gitu ya. Nah, manfaat selanjutnya yaitu menghindari hutang. Tabungan dapat menjadi jaring pengaman dan mencegah kita dari ketergantungan pada hutang saat menghadapi kesulitan keuangan. Bismillah ya teman-teman, Allah akan selalu jaga kita, Allah lindungi kita, Allah jauhkan kita dari segala macam jenis hutang. Buat kita ya teman-teman juga di sana yang saat ini masih punya amanah di hutang, insya Allah teman-teman akan Allah bantu untuk melunasinya. Amin Allahumma amin. Oke teman-teman, lanjut ya ke manfaat menabung selanjutnya yaitu modal awal investasi. Tabungan dapat menjadi modal awal untuk memulai investasi yang dapat meningkatkan kekayaan di masa depan. Siapa nih yang udah mulai menabung dari sekarang, tujuannya nanti buat beli emas nih. Nah, itu bagus banget teman-teman, Masya Allah ya. Aku juga suka nontonin tuh video teman-teman yang suka menabung untuk beli emas, kayak Ummah Hanan, kayak siapa lagi ya, pokoknya banyak banget deh teman-teman di luar sana ya yang menabungnya itu tujuannya buat beli emas kayak gitu. Masya Allah ya teman-teman, semangat selalu menabungnya. Manfaat menabung selanjutnya adalah menghargai uang. Dengan menabung juga mengajarkan kita untuk menghargai nilai uang dan menghindari perilaku konsumtif.
Seperti yang sekarang sedang aku terapkan, aku kan lagi nabung receh ya teman-teman. Itu aku berasa loh teman-teman, uang 500 itu sekarang jadi ada nilainya kayak gitu. Ternyata uang 500 bisa disimpan dan nanti kalau lama-lama itu bisa jadi banyak loh, bisa buat beli kebutuhan kita kayak gitu. Tapi biasanya kalau aku nggak nabung, aku tuh kayak biasa aja gitu ngeliat uang 500, uang 1000 atau sisaan uang belanja, uang 2000, ya udah disimpan lagi dalam tas kayak gitu. Tapi kalau sekarang aku udah menabung, nah itu aku jadi mikir, wah ada uang 500 nih sisaan belanja, ada uang 1000 nih, bisa nih buat ditabung kayak gitu teman-teman. Masya Allah ya manfaatnya ya. Nah, manfaat terakhir nih dari aku ya teman-teman, yaitu membuka peluang. Menabung dapat membuka peluang untuk pendidikan, kemajuan karir, dan peluang bisnis di masa depan. Buat teman-temanku yang sekarang punya anak yang masih kecil, misalnya umurnya masih 1 tahun atau 2 tahun, ayo teman-teman mulai menabung dari sekarang buat dana pendidikan anak. Gak berasa aja tuh teman-teman, tiba-tiba anak nanti udah mau sekolah aja kayak gitu ya, kalau kita nggak punya tabungan. Tapi kalau kita punya tabungan teman-teman, kita tuh merasa siap gitu loh. Oh iya, bentar lagi anak sekolah, alhamdulillah nih tabungannya udah ada kayak gitu. Jadi penting banget loh teman-teman kita ada tabungan. Bismillah teman-teman, ayo kita mulai niatkan, kita mulai lakukan menabung dari sekarang untuk persiapan masa depan anak-anak kita yang lebih baik ke depannya. Kalau seandainya nih kita penghasilannya sedikit atau kecil gitu, terus gimana dong cara nabungnya? Ada teman-teman caranya ya, seperti yang aku sampaikan tadi, yaitu kita nabungnya dari nominal yang kecil aja dulu, dari yang receh 1000, 2000 kayak gitu teman-teman. Jadi kita niatkan semuanya lillahi ta'ala ya, bismillah. Semoga insya Allah teman-teman Allah mudahkan niat baik kita, Allah lancarkan apa yang pengen kita usahakan untuk anak-anak kita. Mungkin ada nih teman-teman yang pengen nanti anaknya kuliah di luar negeri kayak gitu ya, nggak ada yang menutup kemungkinan teman-teman. Soal rezeki itu Allah yang ngatur ya. Jangan lupa nih dirayu Allah di sepertiga malam, sholat wajibnya tepat waktu, dan juga Yasin al-Waqiahnya juga, sholawat dan juga puasa juga bagus teman-teman untuk bisa merayu Allah ya. Ayo teman-teman semangat. Teman-teman, sepertinya video aku udah di penghujung. Aku mau ngucapin terima kasih banyak dan mohon maaf banget teman-teman ya, dari tadi aku ngomongnya banyak banget. Kalau seandainya ada yang kurang berkenan di hati teman-teman, jangan disimpan ya teman-teman. Ambil yang baiknya aja ya, yang kurang baiknya nggak usah didengerin. Oke teman-teman, ini aku lagi panen sayur bayam. Alhamdulillah ada rezeki sayur bayam, nanti aku mau bikin sayur bayam. Sekian dulu video aku hari ini teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.